Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar kasus Vina Cirebon. Guys, wow, Rudiana jantungan, kemenangan terpidana di depan mata. Rudiana CS siap-siap masuk penjara. Wow guys, makin menyala ya. Ini adalah kabar baik untuk kita semua yang cinta kedamaian dan cinta keadilan. Berkat perjuangan tim Peradi serta para saksi yang dihadirkan di sidang PK, dan juga doa dari semua rakyat Indonesia yang cinta keadilan bahwa tuduhan terhadap para terpidana bisa dinyatakan gugur. Otto Hasibuan dan tim Peradi serta ahli digital forensik Rismon Sianipar telah berhasil membuat hakim terenyuh dan menggugurkan semua tuduhan terhadap para terpidana melalui hasil ekstraksi HP Vina dan HP Widi. Wow, berarti sekarang kita menunggu pengumuman dari Hakim Agung ya guys ya. Nah guys, coba kabelnya mari kita saksikan. Let's go. Ada momen yang mengesalkan netizen ketika Fristian Grich menyambangi Polres Cirebon Kota dalam rangka mencari Anwar dan Gugun Gumilar, dua dari beberapa polisi terduga penganiaya tersangka kasus Vina 2016 silam. Jurnalis bernyali baja ini tampaknya diteriaki dari kejauhan oleh seorang polisi yang terlihat kesal pada Grich dan krunya. Grich beralasan Polres adalah wilayah publik. Iya, kita kan nggak masuk daerah terlarang ya Pak. Ini kan Polres itu punya publik ya Pak. Sementara sang polisi beralasan ini rumah orang, ada tata krama. Oh, cuman masalah kan kita ada tata krama masuk rumah orang kan ada tata nggak apa-apa Pak. Tadi kita mau masuk kita pikir biasanya ada di sini. Grich mengingatkan polisi bernama Mulyawan ini agar tidak perlu berteriak. Di depan sini. Oh, iya. Pak, nggak perlu teriak-teriak ya Pak. Iya, makasih ya Pak. Pak siapa? Pak Mulyawan ya. Pak Mulyawan. Itu sebenarnya sudah confirm bahwa memang tidak masuk akal dalam time frame cuma sekian menit. Itu rentetan kejadian yang dituduhkan itu kan sangat tidak masuk akal. Disimpulkan bahwa memang ada kesesuaian begitu ya antara percakapan yang sebelumnya diekstraksi dari handphone Vina yang sudah ada di berkas acara 2016 dan sekarang juga diekstraksi dari handphone Widi untuk mencocokkan, dan ternyata ditemukan kecocokan seperti itu Pak? Ya, saya jelaskan lagi bahwa yang kita cocokkan adalah ekstraksi metadata dari HP almarhum Vina ya, yang dilakukan oleh digital forensik Polda Jabar. Lalu kita bandingkan dengan apa yang kita ekstraksi ya, dengan file structure extraction ya, dengan mengekstraksi semua data-data yang sudah hilang atau terhapus sengaja atau tidak sengaja. Nah, itu kita bandingkan dan ternyata benar terverifikasi ada aktivitas chat SMS messages antara kedua pihak itu ya di sekitar pukul 22 sekian ya, 27 Agustus 2016 sekitar 22.10.14 dan lainnya, dan ada incoming call dari nomor HP-nya almarhum Vina ke nomor HP Widi yang kita ekstraksi dari tablet Mito T55 tadi. Jadi terbukti dan confirm ya, terverifikasi. Mantap. Berarti dengan status tadi yang sempat kita lihat bahwa memang statusnya send dan bahkan ada status yang read, bahwa menunjukkan bahwa pemilik handphone tersebut memang sudah membaca isi pesan dan juga benar melakukan percakapan begitu ya, mengirimkan pesan begitu ya dari status yang ekstraksi. Iya, dari interaksi SMS messages itu kan ada yang mengirim dan dia read, dan begitu juga sebaliknya send, maka masuk ke jaringan global. Jadi memang keduanya memang aktif ya, masih hidup dua-dua ini, baik Widi maupun Vina dari interaksi itu. Interaksi itu. Memang yang menjadi pertanyaan kita semua adalah di jam di mana di handphone atau yang diekstraksi adalah UTC begitu ya. Mungkin itu yang akhirnya diabaikan pada saat persidangan 2016 karena tidak menunjukkan bukti di 22 malam begitu. Nah, bisa dijelaskan terkait jam-jam ini? Kalau pengabaian secara tidak sengaja mungkin kurang masuk akal ya. Tinggal googling saja UTC seharusnya dapat pengetahuan itu. Tetapi pengabaian yang disengaja bahwa data ekstraksi dari HP Vina, almarhum Vina, dan beberapa ekstraksi dari SIM card itu ada juga gitu loh. Itu belum sempat saya bahas tadi. Jadi itu sebenarnya sudah confirm bahwa memang tidak masuk akal dalam time frame cuma sekian menit itu
rentetan kejadian yang dituduhkan itu kan sangat tidak masuk akal. Jadi sekarang kita bisa membuktikan bahwa sebenarnya kronologis bagaimana percakapan itu sebenarnya menjadi rangkaian yang sempurna dengan adanya ekstraksi data dari handphone Widi hari ini yang sudah disampaikan begitu bahwa benar terjadi percakapan di malam itu. Baik, terima kasih Bang Rismon atas keterangannya. Terima kasih kembali. Tidak ada pembungkulan, tidak ada peristiwa pembunuhan sebagaimana dituduhkan oleh jaksa pada jam 21.15 karena jam 22.14 Vina masih hidup dengan bukti bahwa dia masih mengirim SMS, bercakap-cakap melalui SMS dengan Widi. Ini bukti sempurna. Jadi saya kira pemirsa di Indonesia ini juga harus bisa memahami bahwa kali ini saya harus memuji hakim yang memberikan kesempatan gitu loh. Sebab kalau dia nggak kasih kesempatan untuk kami untuk bisa membuktikan ini kan repot. Iya. Selalu saya katakan berapa orang pun sebenarnya sudah ada di berkas acara di 2016 sebenarnya, cuman mungkin inilah yang dimaksud dengan kekilafan itu, Pak Oto? Ya, jadi di 2016 sebenarnya itu sudah ada, tapi entah kenapa itu oleh polisi dan kemudian oleh jaksa tidak dijadikan sebagai barang bukti, hanya dilampirkan dalam berkas. Jadi secara hukum kan jadi nggak bisa dinilai pada waktu itu. Barangnya ada, hasil ekstraksinya ada, tapi nggak dijadikan barang bukti. Ini kan betul-betul kita menjadi tanda tanya. Nah sekarang kita jadikan sebagai barang bukti. Nah untuk mengkonfirmasi bahwa yang ada dalam berita acaranya jaksa itu adalah confirm berasal dari sumber yang sama, yaitu berasal dari Widi dan berasal dari ini, maka kita cek HP-nya Widi. Yang di sana itu kan HP-nya Vina. Ya kan yang dibuat kan di sini HP-nya Widi yang harus kita lihat gitu. Dengan kata lain seharusnya di 2016 jika saja jaksa maupun majelis hakim bisa lebih jeli melihat di berkas acara atau di halaman tersebut yang ada ekstraksi data atau percakapan Vina, seharusnya ke-8 terpidana tidak divonis begitu? Pasti kalau dia dilihat kan hakim tinggal lihat, kamu bilang dia dipukuli, mulai dibunuh, mulai proses pembunuhan mulai terjadi jam 21.15. Berdasarkan HP ini, percakapan ini, jam 10.14 aja masih hidup si Vinanya. Bagaimana kau bilang ada seperti itu gitu loh. Ini kan dengan mudah. Jadi nggak perlu dengan kata-kata yang sulit, kita cukup mengatakan bahwa Vina masih hidup pada jam 22.14. Padahal Vina dan Egy dan Vina dikatakan mulai dipukuli dan dilakukan pembunuhan mulai jam 21.15. Jadi nggak mungkin punya, gitu. Dan ternyata dari hasil scientific crime investigation ini justru bisa merubah fakta-fakta yang di persidangan sebelumnya di 2016 belum terungkap, justru kali ini bisa diungkap di sidang peninjauan kembali bahwa ini bisa sekaligus merubah ya arah nasib dari ke-7 terpidana yang saat ini sedang memperjuangkan kebebasannya begitu. Karena ingat ini mereka dihukum seumur hidup. Kalau tidak ada persidangan ini, nasib mereka tetap dia seumur hidup di rumah tahanan. Jadi dengan bukti-bukti yang kita usahakan ini, ya kita masih berupaya lah semaksimal mungkin ya dengan segala upaya kita buktikan ya. Ini terus terangnya blessing in disguise ya, mungkin murahan Tuhan aja dan kebaikan buat mereka. Karena dari awal kami sudah melihat ini, tapi kami nggak menemukan bukti ini. Entah kenapa Tuhan membuka jalan, kita bertemu dengan Widi, kemudian bertemu dengan Mukhtar, ya kan? Kemudian Mukhtar tadinya dia masih sulit memberikan karena ada sesuatu hal, akhirnya dia dengan sukarela, dengan baik hati Mukhtar datang memberikan bukti itu, dan Rismon yang tadinya mau pulang ke Sumatera bersedia tinggal seminggu di sini melakukan ekstraksi itu. Nah ini semua kemurahan hati Tuhan dan kebaikan untuk para pemohon PK ini. Nah itulah sebabnya kami merasa senang hari ini ya. Putusan terserah pada hakim. Tapi kami sebagai pengacaranya sudah melakukan the best effort ya, upaya terbaik untuk membuktikan itu, baik dengan saksi-saksi, dengan ahli-ahli, dengan seperti ini scientific investigasi seperti ini, semua upaya sudah kami lakukan dan beruntung juga kami hakim mau memberikan kesempatan. Karena puji itu hakimnya terus sengaja berkali-kali saya sebutkan karena mudah-mudahan hakim-hakim yang lain di pengadilan lain juga itu bisa menerapkan seperti itu. Ini betul-betul luar biasa. Saya puji nih, meskipun bukan hakim yang memutus, ya, yang memutus nanti kan Mahkamah Agung. Tapi sikap hakim ini sangat baik gitu.
dan datang dari Pengadilan Negeri Cirebon, bukan dari Pengadilan Pusat gitu loh, atau Jakarta gitu loh. Jadi top lah gitu ya. Mudah-mudahan berhasil baik nanti ini. Iya. Oke, mantap, luar biasa ya. Memang benar ya sebuah ungkapan kalau sebuah kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Nah, ini dia ya, orang-orang yang luar biasa yang telah diutus untuk membebaskan ketujuh terpidana ini. Sekarang mereka telah hadir mati-matian, berjuang sampai titik darah penghabisan ya. Nah, inilah hasilnya. Kita menunggu putusan dari Mahkamah Agung terkait pembebasan atau putusan terakhir dari Mahkamah Agung. Nah, dan di sini kita mengambil kesimpulan bahwa semua tuduhan-tuduhan terhadap para terpidana ini, ketujuh terpidana ini, dari saksi-saksi yang mereka katakan itu si Aep, Pasren dan juga yang lainnya itu batal dan gugur semua karena tidak terbukti dan tidak sesuai dengan saksi-saksi yang ditampilkan oleh kuasa hukum tujuh terpidana ini. Nah guys, tadi kita sudah sama-sama melihat, bersama menonton. Sekarang tolong diberikan pendapatnya, apakah pendapatnya, atau sampaikan komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.